Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, Shalom. Masih setia menantikan sarapan surgawi? Yuk kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang luar biasa. Kami mendengar suara kicauan burung. Kami mendengar suara angin bertiup. Kami melihat matahari yang terbit. Meskipun ya Tuhan, pandemi belum berlalu, tetapi kasih-Mu tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, kenyangkan kami. Ini piring hati kami, isi penuh. Jangan biarkan kami menjadi lapar dan haus. Mari Bapa, kami telah siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan para sahabat, bahkan siapapun yang begitu setia untuk menikmati sarapan sorgawi. Judul firman Tuhan pagi hari ini berjudul Air tuba dibalas dengan air susu. Gak salah judulnya, terbalik kali ya. Bukankah ada peribahasa yang berkata air susu dibalas dengan air tuba? Kok ini judulnya air tuba dibalas dengan air susu? Salah, enggak salah. Bener kok judulnya, air tuba dibalas dengan air susu. Apa sih maksudnya? Yang jahat dibalas dengan baik. Ya, kalau ada peribahasa air susu dibalas dengan air tuba, air yang kotor, ya. Itu artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini berjudul air tuba dibalas dengan air susu. Artinya kejahatan dibalas dengan kebaikan. Mari kita akan membaca kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Kejadian pasal ketiga ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita perhatikan baik-baik. Ini berbicara tentang Adam dan Hawa. Ya, Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Pohon apa ini maksud? Pohon yang dilihat oleh Hawa, buahnya itu ini mah enak untuk dimakan. Ya, sedap nih. Manis rasanya pasti, ya kira-kira begitu. Dan bukan hanya seperti itu saja, sangat menarik, sangat menarik. Kalau kamu misalnya sedang berjalan begitu ya, lalu banyak pohon-pohon, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatian kamu. Ada apa itu? Kok ada yang biru, kuning begitu, terbang-terbang.
Apa itu? Oh, kupu-kupu indah sekali. Ya, berbeda dari pohon-pohon, berbeda dari bunga-bunga yang kamu lihat. Ada sesuatu yang berbeda dan sangat menarik. Demikian juga ini yang terjadi. Ketika Hawa melihat pohon itu, sangat menarik perhatiannya. Kenapa? Karena memberi pengertian. Waktu dia melihat saja, dia merasa ada sesuatu pengetahuan. Ya, kalau kamu belajar di sekolah sudah ngerti. Mungkin guru kamu bertanya seperti itu. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, berarti kamu sudah tahu ya. Kalau 2 kali 3 sama dengan 6. Sudah ngerti ya? Nah, itu. Jadi ketika Hawa melihat buah itu, dia mendapat satu pengetahuan. Itulah sebabnya dia lalu mengambil buahnya. Lupa kalau Tuhan memberikan larangan, jangan makan. Allah melarang dia untuk tidak makan. Diraba aja, dipegang juga jangan. Apalagi dimakan begitu, ya. Lupa. Nah, coba bayangin deh. Kemarin kan kita sudah belajar kenapa Allah melarang. Karena Allah mengasihi. Allah tidak mau ada pengetahuan yang jahat di dalam hidup manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah, hanya ada hal yang baik di dalam dirinya. Hanya ada pengetahuan yang baik, hanya ada keinginan yang baik. Tetapi kalau makan buah itu, maka bisa ada keinginan yang jahat. Dan ketika ada keinginan yang jahat, berarti manusia tidak dapat tinggal dekat dengan Allah. Karena Allah itu baik, terlalu baik, kudus, suci. Yang jahat itu kotor, najis. Ya, tidak suci. Tidak dapat menjadi satu. Tidak dapat tinggal bersama-sama. Coba kamu bayangin deh ya. Kalau kamu ada di dalam ruangan, lampunya nyala, terang. Ada yang gelap gak di situ? Gak ada. Gak ada, semuanya terang. Yang hitamnya juga bisa kelihatan. Karena ada terang. Ya, gak mungkin lampu saya nyala loh, tapi ada bagian yang gelap. Oh, kenapa? Karena mungkin tertutup. Ya, terhalang. Artinya terangnya tidak dapat menerangi sepenuhnya. Tapi kalau tidak terhalang apapun, hanya ada terang, tidak mungkin ada bagian yang gelap. Ya, kira-kira begitu ya, anak-anakku, kerabat dan sahabat. Jadi dengarkan baik-baik. Allah melarang karena dia mengasihi supaya manusia tidak mempunyai keinginan untuk hal-hal yang jahat. Karena kalau ada hal-hal yang jahat dalam diri manusia, manusia tidak lagi dapat dekat-dekat dengan dia. Manusia harus mati. Karena yang jahat itu upahnya adalah maut. Lalu kita lihat, ketika sudah makan, kita tahu kan ceritanya ya. Manusia jadi sadar, wah, kami ini telanjang, saya ini telanjang. Mereka jadi malu. Ya. Tadinya karena ada yang kudus, hal-hal yang telanjang itu tertutup oleh kekudusan. Ya, ditutupi oleh kemuliaan Tuhan. Tetapi karena mereka sudah makan buah yang mengandung pengetahuan jahat, yang mulia itu sudah hilang, yang buruk itu kelihatan, yang telanjang itu kelihatan. Lalu mereka bersembunyi. Ketika mereka sedang bersembunyi, kita baca nih ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia. Jadi waktu mereka keadaan sadar bahwa mereka telanjang, mereka dengar suara Tuhan, mereka bersembunyi gitu ya. Mereka bersembunyi terhadap Tuhan. Mereka bersembunyi dari Tuhan. Harusnya kan kalau mereka sudah berbuat salah, mereka harusnya mengakui. Itu namanya kejujuran.
Tapi kenapa bisa ada sifat tidak jujur? Karena ada benih yang jahat. Karena ada pengetahuan yang jahat. Sembunyi aja. Kamu kan sudah berbuat salah, sembunyi. Kalau kejujuran kan gak begitu. Kalau berbuat salah mengakui. Ya. Sebab apa mereka bisa punya pikiran sembunyi? Karena mereka sudah punya pengetahuan yang jahat. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Apakah Allah tidak tahu manusia telah melanggar perintahnya? Menurut kamu bagaimana? Apakah Allah tidak tahu? Ya pasti Allah tahu, kan Allah Maha tahu. Ya. Kan Allah Maha tahu. Tetapi meskipun Allah tahu manusia telah berbuat salah, melanggar firman-Nya, melanggar perintahnya, Allah masih tetap mau hadir loh. Di mana manusia ada, Allah masih mau hadir. Buktinya Allah masih mau berjalan-jalan di taman di mana manusia ada di situ. Dan ketika Allah tidak melihat manusia, Allah tahu nggak manusia ada di mana? Tahu, ya, tahu. Allah tahu manusia sudah berbuat dosa, sudah tidak dapat dekat-dekat lagi dengan Dia, bersembunyi terhadap Dia. Tetapi apa yang Allah lakukan? Selain Dia tetap hadir di mana manusia bersembunyi, kita baca lagi ayat yang ke-9, apalagi yang Allah lakukan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Ya, berfirman kepadanya, di manakah engkau? Coba perhatikan baik-baik. Sudah manusia melanggar melanggar perintahnya, perbuatan yang salah, lalu sembunyi, gak jujur. Allah masih mau hadir dan Allah masih mencari manusia. Coba, kalau kamu nih, ya, tanya sama papa mama. Tanya, "Pa, Ma, kalau saya melanggar perintah mama, mama sedih enggak? Hati mama kecewa enggak? Hati mama sakit enggak?" Coba saya mau tanya, apakah ada yang mamanya bilang begini? Enggak apa-apa anakku. Atau papanya bilang, "Papa gak usah dipikirin. Papa yang begitu mah." Enggak, papa mah gak apa-apa. Papa mah happy-happy aja. Kamu berbuat nakal, kamu berbuat salah, papa happy-happy aja. Mama kamu juga happy-happy aja. Saya gak percaya. Itu pasti bukan papa kamu, bukan mama kamu. Kalau yang ketika kamu berbuat salah, lalu papa mamanya happy, itu bukan papa mama kamu. Papa mama kamu pasti tidak akan happy. Kenapa? Karena dia mengasihi kamu. Hatinya pedih, hatinya kecewa, hatinya bisa sakit. Tapi bukan karena benci, karena saking mengasihinya. Terlalu mengasihi kamu. Ya. Saya suka melihat mama-mama tuh, papa-papa juga ya. Anak-anak jangan lari, tetap lari. Ketika jatuh, nanti kok lari jatuh, bener jatuh. Lalu papa mamanya, kan udah dibilang makan jangan lari, jatuh makanya. Tapi tetap ketika anaknya jatuh, diangkat, bahkan ketika ada luka, dibersihkan, diobati lukanya. Ya, itu papa mama kamu. Apalagi Tuhan. Oleh sebab itulah firman Tuhan pagi ini berjudul air tuba dibalas dengan air susu. Ketika manusia bersembunyi, sudah berbuat salah, tidak jujur, bersembunyi, Allah masih mau hadir. Allah masih mau datang, bahkan mencari manusia, bukan manusia yang mencari.
Ya. Lalu kita lihat lagi nih ayat yang selanjutnya. Kita lihat ya, di mana engkau katanya begitu ya. Manusia kan menjawab, di sini Tuhan aku sembunyi karena aku telanjang. Tuhan tanya, kok kamu tahu telanjang? Siapa yang kasih tahu? Ya, apakah Tuhan nggak tahu? Apa sebabnya manusia tahu? Apakah Allah tidak tahu? Sekali lagi Allah Maha tahu. Tetapi Allah ingin manusia jujur mengakui dosa. Tapi seringkali manusia berat sekali untuk mengakui dosa. Ya, kemudian apa yang Allah lakukan? Kita mau lihat, ya. Kita mau lihat ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Coba. Tuhan Allah gak bilang begini, ya udah rasain telanjang kamu, malu kan? Ya udah, siapa suruh? Ya, manusia ngambil daun-daunan, tutupi, ya, menutupi bagian tubuhnya yang telanjang itu, ditutupi. Ya. Malu karena telanjang, itulah sebabnya. Ya. Allah mengambil binatang, mengambil kulitnya binatang. Coba kamu perhatikan nih, saya bicara. Mengambil binatang, mengambil kulitnya binatang. Itu ada proses, ada binatang yang dikorbankan. Ada sesuatu sehingga ada ciptaan lain yang harus dikorbankan untuk manusia. Apakah Tuhan Allah tidak menciptakan binatang? Binatang pun ciptaannya. Tetapi Allah bersedia mengambil binatang itu, disembelih, diambil kulitnya untuk manusia. Ada korban. Ada korban agar manusia tidak telanjang. Anak-anakku, hari ini kita belajar lagi. Kasih Allah yang luar biasa. Perbuatan manusia yang jahat dibalas dengan kasih yang sangat luar biasa. Allah masih mau datang. Allah masih mau bertanya, di mana kamu? Allah masih mau memberikan satu korban supaya manusia tidak telanjang. Masih ada yang ragu gak terhadap kasih Allah? Masih ada yang ragu gak bahwa Allah mengasihimu? Masih ada gak yang masih mau berbuat dosa setelah mendengar firman Tuhan ini? Mari berhenti menyakiti hati Tuhan. Karena segala segala hal-hal yang menyakitkan hatinya, dia tetap balas dengan kasih yang luar biasa. Jangan terus-terusan menyakiti hatinya. Mari. Jangan bersembunyi di dalam dosa. Keluar dari dosa itu. Dan katakan, Tuhan, aku berdosa. Ampuni aku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami tidak mau bersembunyi di dalam dosa kami. Kami keluar pada pagi hari ini, Bapa. Ini kami ya Tuhan. Ampuni dosa salah kami. Ampuni ya Tuhan kenakalan kami. Ampuni kekurang ajaran kami. Ampuni kami tidak setia kepada Tuhan. Ampuni ya Bapa. Kami tidak mau Tuhan. Kami selalu melukai hati-Mu. Kami selalu mengkhianati kasih-Mu kepada kami. Kami tidak mau Tuhan. Ampuni kami. Mampukan kami hidup taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi. Mari tinggalkan segala perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Balas kasih Tuhan
dengan kasih setia kita kepadanya. Jangan terus-terusan melukai hatinya. Sampai bertemu di hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati.